Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genragers. Waduh, gimana nih kabar teman-teman semua yang lagi nonton? Semoga diberi kesehatan untuk selalu beraktivitas. Dan selamat datang di podcast Forum Genre Kota Tebing Tinggi bersama aku, Rara Nimah Widara, yang akan membawakan podcast pada kali ini. Nah, aku mau ngajak teman-teman di rumah nih untuk gosip. Apa sih gosip? Gosip adalah ngobrol seru dan asik. Nah, kali ini aku gak sendirian, aku bakal ditemenin oleh kakak abang yang cakep-cakep nih. Halo. Halo. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai nih ya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Supaya kita makin sayang, boleh dong kita kenalan dulu. Oke, halo Genragers. Perkenalkan, nama aku Muhammad Satria Dinata dan sekarang aku berusia 16 tahun. Saat ini aku menjabat sebagai Duta Genre Putra Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Halo Genragers, perkenalkan nama saya Dita Fania Bergunting. Saya berusia 16 tahun dan saat ini saya menjabat sebagai Duta Genre Putri Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Wah, keren banget ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2024. Aku sempat dengar-dengar sih tentang Duta Genre Kota Tebing Tinggi. Jadi, Duta Genre Kota Tebing Tinggi itu sebenarnya ngapain aja sih, Bang Satria? Oke, karena jadi sesuai dengan namanya Duta Genre, yaitu Duta Generasi Berencana. Jadi tugas Duta Genre ini sebenarnya menginspirasi para remaja di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Tebing Tinggi nih. Kenapa sih kita harus menginspirasi para remaja gitu kan? Karena sekarang ini kita bisa lihat ya kan, banyaknya isu-isu remaja tentang nakal remaja, ada juga siswa-siswa atau pelajar yang menggunakan nafza seperti itu. Jadi dengan adanya kita bisa mengarahkan para remaja ini untuk ke jalan yang benar atau mengubah rasa ingin tahu mereka itu ke jalan yang lebih positif. Seperti itu. Wah, luar biasa banget ya. Nah, menurut kita nih, Duta Genre itu apa sih? Oke, Duta Genre seperti namanya ya, Duta Genre berarti generasi berencana. Jadi, kita sebagai role model bagi para remaja untuk mengajarkan atau mengedukasi kepada remaja untuk memiliki perencanaan kehidupan di masa depan. Dan di genre itu ada yang namanya terlihat KRR atau yang biasanya kita sebut dengan salam genre. Nah, ini ada maknanya nih Kak. Apa itu? Jadi di sini kan ada bentuk 0 gitu ya, berarti zero. Dan yang iya benar. Dan yang pertama itu adalah pernikahan dini. Yang kedua adalah seks pranikah. Dan yang ketiga adalah nafza. Jadi maknanya kita menzirokan atau katakan tidak pada pernikahan dini, seks pranikah, dan nafza. Oke, jadi itu ya teman-teman arti dari salam genre. Nah, tadi kita sempat ngebahas tentang remaja ya. Kita kan juga sama-sama remaja nih. Iya. Dan juga para penonton mungkin sebagian besar itu adalah remaja. Jadi aku pengen tahu nih, motivasi Bang Satria dan Kak Dita nih udah jadi Duta Genre tapi masih di usia muda itu apa? Oke, menurut Kak Dita nih motivasinya apa? Oke, jadi dulu motivasi aku masuk genre itu sebenarnya tidak ada motivasi yang spesifik, tapi aku awalnya melihat dari sosial media. Nah, aku melihat juga Duta Genre tahun-tahun sebelumnya, dimana aku melihat itu kayak, wah keren sekali mereka gitu ya. Jadi aku terinspirasi nih untuk ingin menjadi seperti mereka, dimana mereka menjadi remaja yang memiliki keterlibatan yang bermakna di dalam masyarakat seperti itu. Wah, keren banget ya motivasi dari Kak Dita. Dan semoga motivasi dari Kak Dita nih nyebar nih ke seluruh remaja di Indonesia. Dan menurut Bang Satria nih, apa sih motivasinya? Oke, karena jadi menurut aku ya, kalau jadi Duta Genre itu motivasi itu datangnya dari diri sendiri sih. Kita melihat bagaimana pergaulan-pergaulan remaja sekarang itu ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Dulu aku itu sempat punya teman di lingkungan rumah itu mempunyai pergaulan yang negatif gitu kan, tidak mengarah ke yang positif, sehingga aku melihat teman-teman yang lain kok ini ya keren ya jadi duta, kok pengalamannya banyak gitu kan, kok ada event-event keren gitu. Jadi aku mencoba untuk mengikuti yang positif. Karena apa?
karena menurut aku negatif itu hanya merugikan bagi masa-masa remaja kita, karena masa remaja ini nggak akan terulang kembali. Seperti itu kakak. Oke, luar biasa banget ya dari pasangan Duta Game Kota Tebing Tinggi nih. Aduh. Jadi kita tadi sempat berbicara pengalaman tadi ya Satria ya. Jadi aku penasaran sih, dan teman-teman di rumah juga pasti penasaran kan, pengalaman apa sih yang paling berkesan nih selama menjadi Duta Game Kota Tebing Tinggi apa? Ayo. Oke, boleh. Nah, jadi tentunya pengalaman itu diraih nggak mudah ya kak untuk menjadi duta genre ini. Jadi waktu itu kita dari proses karantina nih ya kak ceritanya. Dari proses karantina itu tentunya banyak banget hal-hal yang berkesan. Di situ banyak belajar hal-hal yang baru tentang berbagi ataupun mengenal satu sama lain, bagaimana cara kita. Pokoknya kita itu belum ada kenal dan disitulah kita kenalnya seperti itu. Dan kenalnya Kak Dita juga baru sebagai duta aja ya kak. Di karantina pun karena kemarin itu nggak campur gabung sama cewek itu, jadi ya biasa aja. Dan kebetulan di karantina pertama itu di karantina kedua itu ada genre mengajar nih kak, challenge Tuhan di SMA Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Nah di situ ternyata kita satu kelompok nih sama Kak Dita, dan kita belum kenal nih satu sama lain gitu kan. Nah jadi berjalan waktu, genre mengajar, ya udah kita saling kenalan tapi gak kenal banget nih, nggak akrab gitu kan. Oke, jadi masuklah di GF dan ternyata plot twistnya Kak Dita sebagai pasangan aku nih sekarang gitu. Iya, jadi nggak nyangka ya sebenarnya jadi pasangan Satria, karena saat genre mengajar tuh kayaknya rasanya, aduh di antara kelompok ini siapa ya yang lolos gitu kan. Ada perasaan seperti itu ya. Ada salah satu, semua aku nggak ada gitu. Nah ternyata pada saat grand final kaget pasangan aku Satria gitu. Jadi kalian awalnya tuh masih nggak tahu ya pasangan aku nanti siapa gitu ya. Ternyata si Satria, ternyata Dita gitu ya. Jadi udah nggak terlalu canggung sebenarnya, karena pada saat genre mengajar kan udah ada interaksi dan udah kenal sedikit nih. Oh ini Satria, oh ini Dita. Jadi udah tahu ya sifat-sifatnya, udah tahu cara mereka ngomong gimana gitu ya. Jadi kan tadi kita ngebahas tentang sebelum kalian menjabat jadi duta genre. Nah setelah menjabat jadi duta genre itu gimana? Tentunya kita sebagai duta genre memiliki pengalaman ya setelah itu. Dan pada saat itu selang beberapa hari aja nih karena kita mengikuti event langsung nih ya Kak Dita. Event di benar Kak, event di Medan, yaitu kegiatan yang melibatkan remaja, yaitu workshop. Workshop apa ini? Workshop tentang kita Kak. Nah, jadi di situ kami berdua sebagai perwakilan nih dari Duta Genre Kota Tebing Tinggi untuk melaksanakan workshop, di mana workshop ini bertujuan untuk melibatkan remaja dalam pelibatan yang bermakna. Jadi di situ kita diajarkan untuk mengambil keputusan, gimana caranya berpendapat yang benar, dan juga pastinya banyak games-games seru, dan ketemu dengan teman-teman dari forum dan duta genre lainnya dari berbagai daerah. Wah, jadi waktu ngadain workshop tuh seru banget ya, karena kalian ketemu dari duta genre dari kota-kota lain gitu ya. Jadi kalian saling kenal, saling sapa gitu ya. Jadi tadi kita udah membahas mengenai pengalaman-pengalaman dari duta genre ini. Dan setiap pengalaman pasti nggak happy-happy aja kan. Pasti ada capek-capeknya, ada susah-susahnya, ada sedihnya. Jadi itu kan termasuk tantangan nih bagi kalian berdua sebagai pasangan. Jadi tantangan apa sih yang menurut kalian itu kalian alami setelah menjadi duta genre, dan bagaimana kalian menyikapinya? Oke, Ya. Jadi berhubung nih dengan masalah nih, kita bicara tentang masalahnya atau tantangan gitu kan. Jadi sebenarnya tantangan yang terbesar itu dianggap sepele gitu, yaitu adalah waktu. Waktu ya. Benar. Kenapa kita bilang waktu? Karena terkadang kita mau buat rencana nih, kita mau ada plan ke depan seperti ini, tapi di waktu itu ada yang nggak bisa gitu kan, entah Satria nggak bisa atau Kak Ditanya, nanti Kak Dita bisa, Satria nggak bisa, seperti itu. Jadi waktu itu kita nggak bisa juga egois gitu kan. Waktu itu sulit lah membagi waktunya, tapi ya dengan kerjasama yang baik kita bisa menghadapinya.
Oke, menurut Dita nih, tantangan terbesar Dita lah menjadi duta genre kota tertinggi. Oke, kalau untuk kita sendiri mungkin tantangannya di waktu ya. Oh, Karena kan juga ya. ya ada beberapa kegiatan juga yang harus kita ikuti, tapi di sisi lain kita juga harus ingat kewajiban kita sebagai duta genre putri. Dan juga untuk tantangan-tantangan kecil ya, itu biasanya debat dengan pasangan sendiri. Oh, jadi sering debat juga ya Iya. kedua pasangan. Kayak kemarin tuh ya saat ingin foto, nah itu debat bajunya apa, warnanya apa, harus matching gitu. Oh gitu ya. Bahkan Iya, sering iya. nggak sering ya teleponan tuh sampai tengah malam dan Iya. itu nggak dapat jalan tengahnya di mana. Ya, jadi itu sebenarnya tantangan kecil yang mungkin sebenarnya harus dihadapi ya, dan itu juga menurut aku jadi sesuatu hal yang seru, jadi nggak flat gitu aja. Betul, betul, betul. Jadi kalian belajar ya dari tantangan itu dan kemudian kalian bisa menyikapi dari tantangan tersebut gitu ya. Oke, teman-teman. Setelah kita cerita panjang lebar dengan kedua duta genre kota tertinggi, kita nggak terasa nih udah di penghujung acara. Tapi sebelum itu aku pengen deh dari Dita duluan deh. Dari Dita untuk menyampaikan kata-kata kesan dan kesannya untuk para penonton di rumah yang lagi nonton. Oke, baik. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Forum Genre Kota Tertinggi karena sudah mengundang saya dan Satria sebagai narasumber pada podcast perdana ini, dan juga saya ingin mengingatkan nih kepada remaja untuk dapat memiliki planning masa depan. Jadi kita kan adalah generasi berencana, sudah tentunya dan sudah semestinya kita memiliki kehidupan yang terencana, kita tahu kita mau kemana ke depannya. Dan juga untuk anak-anak zaman sekarang nih, banyak yang suka galau ya Kak. Ada beberapa pesan dari aku untuk anak remaja yang suka galau karena permasalahannya. Nah, kita harus ingat teman-teman, kalau permasalahan itu sebenarnya tidak 100% berasal dari masalah itu sendiri. Tetapi aku pernah membaca buku yang berasal dari buku Filosofi Teras karya Henry Manapairing. Di situ disebutkan bahwa 10% masalah itu berasal dari masalah itu sendiri, dan 90% masalahnya berasal dari how we reaction to the problem. Jadi, ketika kamu merespon masalah itu dengan tidak baik, otomatis masalah kamu akan semakin besar. Jadi untuk remaja-remaja yang saat ini mungkin punya banyak masalah, banyak sekali pergumulan dalam pendidikan, percintaan gitu ya. Jadi kita harus lebih bijak dalam menyikapi masalah kita dan fokus kepada solusinya. Mungkin itu aja. Oke, wah bagus banget ya pesan dan pesan dari Duta Genre Putri Kota Tertinggi. Kemudian lanjut nih ke Satria, pesan dan pesannya untuk penonton di rumah apa? Oke, jadi untuk remaja-remaja nih yang lagi nonton podcast kita, aku ada gak banyak-banyak pesan untuk kalian. Jadi sebenarnya kita itu sebagai remaja mempunyai pilihan untuk kehidupan kedepannya. Karena apa? Kita sudah melihat banyak contoh di luar sana, remaja-remaja yang putus sekolah, yang tidak bersekolah. Kenapa? Karena keadaan ekonomi mereka maupun pergaulan-pergaulan mereka yang mengakibatkan mereka itu putus sekolah seperti itu. Jadi kedepannya kita lebih baik lagi memilih pergaulan di luar sana. Kita boleh berteman dengan siapa aja, bergaul dengan siapa aja di luar sana. Tetapi kita harus juga tahu bagaimana gimana ya faktor dari berteman dengan mereka itu bagaimana gitu. Apakah kita akan ke jalur yang positif atau ke negatif. Nah, seperti itu. Jadi kita harus selektif ya Iya, dalam benar. pertemanan. Jadi nggak asal temenan aja gitu, karena bisa berdampak ke masa depan kita, betul ya. Benar. Oke, jadi kita udah di penghujung acara dan ternyata obrolan kita tuh seru ya hari ini dan semoga berlanjut di next time. Kemudian sebelum aku tutup, kita salam genre dulu ya. Oke, boleh. Oke, Siapa nih yang mulai? Siapa nih? Oke, boleh. Coba ini. Oke, ya. boleh. Oke. Oke. Kita mulai. Yap. 1, 2. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Genre Sumut. Mantap kali, Pak. Genre tebing tinggi. Riba Sweet.